Hai adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Epta pada Kilik 48. Kita akan membahas bagaimana cara kerja biang lala. Nah, adik-adik tahu apa itu biang lala? Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang merupakan kumpulan kata-kata baku dalam bahasa Indonesia, biang lala memiliki dua arti. Pertama, dia merupakan kata lain dari pelangi. Jadi pelangi disebut juga biang lala. Tetapi penggunaan biang lala untuk menyebut pelangi ini banyak digunakan di dunia sastra. Mana kedua biang lala? Yaitu berupa wahana rekreasi. Jadi biang lala itu merupakan wahana rekreasi yang berbentuk roda raksasa ini dilengkapi dengan kapsul penumpang di bagian sisinya. Jadi ini dia roda raksasa, kemudian ada kapsul. Nah, biang lala yang berwarna makna wahana rekreasi ini sering kita jumpai di taman rekreasi ataupun di pasar malam. Nah, biang lala ini memiliki beberapa sebutan lain. Bisa juga disebut sebagai kincir ria, atau di beberapa daerah disebut sebagai roda lambung. Untuk orang berbahasa Inggris, mereka menyebutnya big wheel ataupun Ferris wheel. Nah, Kak Epta telah mendapatkan kiriman dari kasih paket suatu bahan yang isinya cukup banyak. Kalau kita perhatikan, di sini ada macam-macam bahan. Ada yang seperti ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini ada bangun, tetapi kita harus hati-hati menariknya karena bisa lepas dengan mudah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan juga ada bangunan ini. Nah, ini sebagian besar sudah terlepas karena dia mudah lepas. Kita akan bahas satu persatu, kita lanjutkan. Nah, apa saja bagian biang lala? Jadi biang lala secara konstruksinya dia terdiri dari beberapa bagian. Pertama, ya roda raksasa, ada lingkaran roda. Kemudian ada sumbu, sumbunya di sini. Sumbu dengan lingkaran roda dihubungkan oleh jejari. Nah, jejari ini gunanya menukung, menahan lingkaran roda. Kemudian lingkaran roda dan jejari ini agar tidak rubuh ditahan oleh tiang penyangga. Ini ada tiang penyangga. Kemudian ada juga kapsul kabin, kapsul atau kabin di sini. Nah, di wahana bermain ini ada juga bagian-bagian keselamatan agar tidak terjadi kecelakaan. Tetapi itu tidak akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Paket yang dikirimkan Kak Sri tadi, ini bungkusnya. Bungkus seperti ini, terdapat beberapa hal di sini. Ada satu bungkus yang berisi roda gigi, ada 3 macam roda gigi, dan gunanya untuk masing-masing dia punya gunanya sendiri-sendiri. Ada 3 poros, dan juga ada satu stop kontak kecil. Kemudian ada bungkus kedua yang berisi juga roda gigi juga, ada 3, ada beberapa gigi yang lebih kecil, dan juga baut-baut ukuran kecil. Jadi harus hati-hati adik-adik, jangan sampai berceceran. Kemudian kita diberi juga obeng, ini dia peralatan kita, dan ada satu box hitam. Nah, ini dia box terhubung ke 2 macam kabel, kabel merah dan kabel hitam. Kenapa menggunakan 2 kabel? Karena kita akan menggunakan baterai tipe ini, ada baterai A2. Nah, di baterai tersebut ada 2 kutub, ada anode dan ada katode. Jadi kedua kutub tadi ditempelkan ke ini kabel dengan perjanjian bahwa kabel hitam itu untuk kutub negatif, sementara kabel merah itu untuk kutub positif. Di kutub negatifnya baterai dihubungkan ke kabel hitam, kutub positif baterai dihubungkan ke kabel merah. Nah, kemudian kita juga memiliki juga satu poros, ini batang, dan juga satu dinamo. Nah, ini dinamo sepertinya untuk menggerakkan si biang lala kita sehingga dia bisa berputar. Nah, bangunan biang lalanya dibuat dari bangunan seperti ini.
dia dalam bentuk kotak-kotak kecil. Yang kecil ini masih bisa dilepas, kita dorong dia akan lepas. Perhatikan bentuknya begini. Kemudian ada juga dua komponen besar. Ini dia, harus hati-hati karena ini mudah lepas. Dan perhatian ya adik-adik, bentuknya. Kemudian yang satu lagi, nah ini sudah lepas. Nah ini dia yang kedua. Nah kita akan coba rangkai komponen-komponen ini sehingga menjadi satu bentuk bangun roda lambung atau biang lala. Nah, kemudian itu paling utama dari biang lala ini adalah sistem penggeraknya. Bagaimana sistem penggerak pada biang lala? Ternyata ada dua sistem penggerak biang lala tergantung dari ukuran biang lalanya. Untuk biang lala kecil, sistem penggeraknya terdiri dari motor, kemudian ada rantai atau roda gigi. Jadi motor ini akan memutar sumbu biang lala melalui roda gigi ataupun rantai. Tadi untuk biang lala kecil. Nah, seperti di gambar ini. Di sini ada mesin, ada motornya, kemudian ada rantai, di sini ada roda gigi. Bisa juga dari mesin atau motor ke roda gigi sehingga dia memutar biang lala. Nah, bagaimana kalau biang lalanya besar atau biang lala raksasa? Untuk biang lala yang besar, pemutarnya adalah motor itu memutar roda. Nah, roda tadi berhubungan dengan roda biang lala di bagian luar. Sehingga roda tadi akan menekan roda biang lala. Jadi saat motor berputar, roda akan berputar dan memutar roda biang lala. Seperti di gambar ini ada motor, kemudian di ujung sini ada roda. Roda ini akan menekan roda biang lala bagian luarnya. Sehingga ketika roda berputar, biang lala juga akan berputar dalam arah yang berlawanan dengan arah perputaran roda di motor. Nah, dalam membangun biang lala kita ikuti petunjuk yang ada di buku ini. Ini bentuk bangun biang lala yang jadinya nanti. Ini komponennya. Ini adalah bangun yang bisa kita buat. Jadi kita harus buat dulu beberapa bagian dengan ada bagian kakinya, bagian alas, ada bagian tiang, ada bagian biang lalanya. Nah, sebelum kita bisa membangunnya, kita pisah-pisahkan dulu bahan yang kita miliki. Ini buku petunjuknya, tapi sayangnya dalam huruf kanji ya. Atau sekarang kita coba pisahkan satu persatu. Untuk memisahkannya, tinggal ada didorong saja. Ini terlepas, didorong pelan-pelan. Yang ini juga terlepas. Hati adik-adik, ini kecilnya. Kemudian kita dorong, hati-hati jangan sampai ada yang patah karena ini kecil. Wah, ini agak susah. Nanti kita coba yang ini. Nah, yang ini juga sudah terlepas untuk seperti ini. Yang ini agak susah. Ini tidak terlalu susah ternyata. Harus kita dorong di bagian ini ya, bukan di bagian kiri. Kita dorong bagian yang tengah, bagian dalam. Nah, kita akan dapatkan ini dia bagian ini. Sebentar, bagian yang lebih kecil lagi. Kita harus hati-hati mendorongnya. Kecil. Pas. Harus ditekan agak keras ternyata. Tapi harus hati-hati. Kan sayang kalau tatakannya rusak juga. Nah, ini udah sepas. Kemudian yang bagian kedua, wah ini duluan, dia dengan cepat lepas. Yang ini juga sudah dilepas. Tidak apa-apa, dipisah-pisah dulu. Nanti kita rapikan. Ini kita hanya melepaskannya dulu. Ini juga
harus ditekan perlahan-lahan di tengah. Jangan sampai patah yang ini, kalau tidak roda lambungnya tidak terjadi. Dan ini yang terakhir. Ini dia. Oke. Kemudian ada lagi satu, ini yang kecil, cuma satu ini yang bisa didorong. Yang ini kita dorong saja. Sudah kita dapatkan. Jadi semua bahan kita sudah terlepas. Kita memiliki dua bahan untuk roda lambung yang seperti ini dan bahan yang lain. Nah, ininya sepertinya tidak terpakai lagi. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan bangunnya sudah jadi, adik-adik ingin melepaskannya kembali, bisa diletakkan kembali ke tempat yang ini. Sekarang kita coba membangun alasnya atau bagian untuk meletakkan kakinya. Kita gunakan yang besar ini satu, kemudian bangun seperti ini satu, bangun yang sama dua, ini ada sama persis dua bangunnya kan. Kemudian bangun yang seperti ini, adik-adik bisa pilih, bisa dilihat. Kemudian tempat baterai ini, dua kabel, kita ambil ini switch ini, jadi kita potong dulu dengan gunting. Hati-hati kalau memotong, kalau tidak bisa adik bisa minta bantuan ayah atau bunda. Ininya saja yang kita perlukan. Kita ambil ya. Nah, sekarang kita akan coba menyusunnya. Nah, sekarang kita ambil empat ini, kita lihat, kita buat dulu. Pertama kita hubungkan ujung ini ke lubang satu di sini, masukkan, kita dorong sehingga dia masuk. Kemudian ambil yang satu lagi, yang ini, lihatnya arahnya sama, kita masukkan, jangan salah arah ya adik-adik, arahnya harus sama. Jadi yang ini sama-sama di arah atas, jadi begini dia. Nah, kemudian kita hubungkan yang terakhir. Ini bangunnya enak kan, dia semua sama, tinggal kita dorong. Kita dorong kita dorong sehingga kita dapat bentuk yang begini. Nah, perhatian adik-adik, bentuknya kakinya bagian bawah yang ada lubang begini jadi bagian bawah, dan bagian atasnya ada yang tonjolan, dan bagian atasnya ada yang tonjolan. Nah, setelah itu kita letakkan ke landasannya ini. Jadi kita bisa pilih yang mana saja, tidak masalah, hanya di mana arah switch kita. Kalau kita lihat di gambar ini begini kan, ini switchnya ke arah bawah, jadi kita ambil begini bentuknya. Dan kita sama dengan yang di manual. Nah, setelah kita pasang, ya bisa pas di lubangnya, kita pastikan. Kemudian kita tinggal dorong, ditekan saja. Jadi kita memiliki bentuk seperti ini. Kemudian kita letakkan switch yang kita punya ini di lubang sini. Kita letakkan saja. Ini ada dua ya, ada yang 0 dan ada 1. Biasanya 0 untuk mati, 1 untuk menyalakan. Jadi kita letakkan bentuknya seperti ini. Tidak apa-apa, kita dorong, tinggal didorong. Nah, dapat bentuk seperti ini. Oke, sekarang kita sambungkan kotak kita ke saklar kita. Di kabelnya kita putar dulu, terus kita sambungkan ke saklar, kabel merah ke ujung saklar sebelah luar.
Dari ujung ini kabel merah ke ujung saklar yang sebelah luar sini. Nah, ini sudah terpasang adik-adik, jadi kita tinggal kuatkan. Jadi kita ikat dia dengan memutar. Nah, kita bisa putar mejanya saja. Jadi diputar, dia akan terikat. Saya kira sudah cukup kuat. Ada kabel merah yang satu lagi, dia kita tarik satu ujung, kita ikatkan ke saklar, ujung saklar yang sebelah sini. Kalau kabelnya masih satu, ini kabel merah ini satu rapi, bisa kita langsung pasang. Tetapi kalau yang ini kelihatan seperti pisah, karena dia berpisah, maka kita putar-putar agar dia menyatu. Putar dulu agar dia menyatu. Setelah dia menyatu, kita masukkan ke kaki saklar yang sebelah sini, yang satunya lagi. Nah, setelah dia masuk, baru kita sama dengan tadi, kita ikat, kemudian kita putar agar dia terikat kuat dan menempel di saklarnya. Baru kita masukkan satu ujung sini, kemudian satu lagi ke sini, agar dia kuat. Setelah itu kita ikat kabelnya, tiangnya di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita memasang tempat baterainya menggunakan umur yang ada di sini. Harus hati-hati, ada di kita lihat ini bagian kecil-kecil, jangan sampai berhamburan. Kita lihat kita butuh dua umur. Kita letakkan dulu dua baut kita ke lubang yang ini di paling pojok dan lubang yang paling pojok di sini juga, di dua lubang pojok. Nah, kita dapatkan bentuknya seperti ini. Ini satu baut dan satu baut lagi. Kemudian kita letakkan lurus ke bawah. Lurus ke bawah, kenapa? Karena agar bautnya tidak jatuh. Jadi kita harus letakkan ke bawah tadi. Atau adik-adik bisa pasang dulu satu, misalkan yang ini yang paling pojok agar kelihatan lubangnya, dan kemudian yang kedua kan kita letakkan yang lubang kelihatan ini. Ini kita ulangi, ya kan? Kalau kita lihat ini adalah yang tembus 1 dan 2. Nah, kita letakkan bautnya di sini nanti. Sekarang kita coba letakkan di bagian yang kanan dulu. Kita gunakan baut yang pendek. Ini ada dua jenis baut, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kita ambil yang pendek. Tinggal dibandingkan saja, ini yang panjang bautnya dan ini baut yang pendek nih kelihatan. Jadi kita ambil yang pendek saja. Kita gunakan dia seperti tadi sudah Kak Epta bilang, kita letakkan di pojok, sudah nempel, baru didorong. Ini bisa juga kita gunakan langsung, diputar, tidak terlalu jauh memutarnya, dia sudah menempel. Tapi hati-hati, nah, itu yang masih ada lubang, kita letakkan yang kedua di sini. Untuk meletakkan yang kedua, karena obeng kita ada semacam magnet, tapi magnetnya kecil, jadi kita bisa dorong begini. Nah, ini sudah dimasukkan, jadi kita tinggal dorong hati-hati dan kita putar. Jadi kita bisa dorong begini. Nah, ini sudah dimasukkan, jadi kita tinggal dorong hati-hati dan kita putar. Dia sudah menempel. Sudah kita baut. Kemudian kita kita tempelkan ini kabelnya ke dinamo. Jadi kita cara menempelkannya adalah kita tarik ujung ini, dia lepas. Tarik ujung ini, dia lepas. Kita putar agar dia menyatu, karena ini sabuk serbuk
hati-hati adik-adik kalau memutar ini, jangan sampai menusuk jari. Jadi lebih baik minta bantuan orang tua memutarnya. Diputar dulu. Nah, jadi sekarang kita sambungkan rangkaian kabel kita ke dinamo kita. Ini dia. Kita lihat kabel merah kita masukkan ke bagian pojok sebelah sini. Kalau kita hadap ke sini, dia ada di sisi kiri. Jadi kita masukkan ke lubangnya. Hati. Setelah kabelnya masuk, kita belokkan begini. Kemudian kita putar. Kita putar agar ujung sana menempel. Kita bisa putar. Hati-hati ya, jangan sampai merusak. Kita putar. Yang ini kita bisa putar dengan memutar dinamonya saja. Nah, ini sudah cukup kuat. Kemudian kita sambungkan kabel hitam ke sisi sebelah sini. Jadi kalau menghadap sini, titik yang ini. Kalau di sebelah sini, ini kita masukkan, hati-hati. Nah, kalau sudah masuk, kita coba lilitkan. Yang ini, yang bagian ujung bebasnya kita lilitkan ke belakang. Kita lilitkan lagi. Kita putar, hati-hati ya, ini tajam, jangan sampai terluka tusuk kabel. Kita lilitkan, mungkin ini sudah cukup kuat. Nah, jadi kita sudah dapat pasangannya seperti ini. Mana adik sudah dapat? Nah, sekarang adik-adik kita akan menyusun tiangnya. Kita lihat, kita gunakan tiang ini dan bentuk yang seperti ini. Jadi kita gunakan dia, ambil satu, kita letakkan yang ini, tusukannya ini. Nah, arahnya seperti ini. Ini kalau ini kita anggap depan, yang ini ke depan begini, ini seperti ini. Yang ada lubang ini ketemu lubang di sini. Kalau kita dorong, hati-hati, agak keras. Nah, kemudian begitu. Jadi lubang ini ketemu lubang di sini. Nah, gunanya untuk apa? Kita bisa letakkan, ambil baut yang panjang. Nah, di sini dulu. Kan kita punya baut dua macam tadi, ini kita ambil yang panjang, baru kita ikat. Setelah diikat kita dapat seperti ini. Hop, sudah kuat, cukup. Nah, kita lanjutkan meletakkan dua lagi yang lain dengan cara yang sama seperti tadi. Kita letakkan yang ini, kita dorong, semua kita dapat seperti tadi. Kita dorong. Harus hati-hati ya, yang dua di atas yang ada bolongannya, yang ada lubang. Sementara yang ketiga yang tidak ada lubang, kita letakkan di tempat yang paling bawah. Dua ini ada lubang, satu dua, yang paling bawah tidak ada lubangnya. Nah, jangan lupa kita gunakan mur yang panjang, kita sudah dapat satu sisi. Oke. Nah, sekarang kita letakkan dinamonya dan memasangkan sisi yang kedua. Jadi kalau kita lihat ini dinamo kita, jadi kita letakkan begini, kita lihat dia ini bagian atas ada yang datar, dia diarahkan ke lubang yang datar. Jadi kita masukkan ke sini, bagian datar seperti itu. Nah, kita letakkan dua kabelnya bersisian, satu sebelah sini, dan kemudian kita pasang tiang yang kedua. Nah, sekarang kita pasang tiang yang kedua. Kita perhatikan adik-adik, ini tidak sama jauhnya ya kan. Kita ambil lubang yang pendek ke arah depan. Jadi ini kita letakkan begini. Kalau kita lihat dia seperti ini. Ya, seperti ini. Kita letakkan begini.
hati-hati karena kalau tidak dia tidak akan searah. Jadi yang lebih kita letakkan ke arah depan. Kita akan dapat seperti ini. Kita dorong satu persatu. Harus hati-hati. Nah, akhirnya kita dapat bangun yang seperti ini adik-adik, kan? Dan sekarang kita akan pasang bautnya satu persatu. Pertama kita gunakan baut yang panjang saja agar kuat. Nah, setelah kita pasang kita dapat begini. Ini perhatian ya adik-adik. Ininya sejajar sini. Kemudian lubangnya sejajar dengan hitam ini. Top. Nah, jadi kita sudah dapat bagian tiangnya. Kalau kita lihat dari sini, kita harus perhatikan waktu pemasangannya. Kita lihat ya kan jarak antara tangga ini ke tepi sebelah sini harus sama dengan jarak tangga ini ke tepi sebelah sini. Demikian juga dengan jarak dari tepi sini ke sini harus sama dengan jarak dari sini ke sini. Jadi setelah ini kalau pemasangannya tidak tepat tidak akan cocok. Nah, setelah itu kita bisa mulai meletakkannya di tiangnya. Kalau kita letakkan seperti ini kita bisa pasang dan kita pasang ke sini. Ini kita tekan, kita dapat oke. Ya, kabelnya biarkanlah saja. Kalau mau ditarik ke belakang bisa, nanti kita lihat. Kalau tidak mengganggu kita biarkan seperti ini saja. Kalau mengganggu kita bisa tarik ke bawah karena kabelnya panjang. Nah, setelah itu kita pasang pengikat agar dia tidak jatuh. Untuk memasang pengikat ini kita harus membuka ini dulu. Jadi kita harus buka lagi ini. Kita buka dulu. Ini kita buka. Cuman tidak diikat tidak apa-apa, tapi agar kuat kita ikat saja. Tadi kita pasang agak mudah memang. Nah, ini kita pasang pengikat, ambil baut panjang lagi. Pasangkan baut atau penguat pada dua lokasi ini. Jadinya seperti ini. Sudah terpasang bautnya. Kemudian pasangkan kembali kotak baterainya. Kita gunakan, lihat ya, itu ada lubangnya, terang. Kita pasang dua baut. Kita pasang dua baut pendek. Jadi kita ada dua macam baut di sini, baut panjang dan baut pendek. Sudah jadi adik-adik? Nah, sekarang kita pasang penguat di keempat titik ini, 1, 2, 3, 4. Untuk penguatan ini kita gunakan baut yang berukuran kecil. Nah, kalau sudah kita siapkan baut yang berukuran kecilnya, kita pasangkan satu persatu. Ini baut pertama sudah dipasang, jadi kita lakukan penguatan. Kuat. Dan baut kedua dan ketiga adik-adik bisa coba. Ini sudah 3 baut, 1, 2, dan 3. Dan kita pasangkan baut yang keempat. Nah, semua baut sudah terpasang. Sekarang kita kuatkan lagi. Yang ini belum kuat, kita putar searah putaran jarum jam, kuat. Yang ke sebelah sini sudah kuat, yang ini juga sudah kuat, dan yang ini juga kita kuatkan lagi. Kita punya
semuanya sudah terpasang. Nah, sekarang kita akan memasang roda gigi yang pertama. Ayo adik-adik ambil roda giginya dulu. Dan kita pasangkan roda gigi satu di sini. Sip, kita dapat. Bagaimana tadi? Nah, adik-adik, tiang menara kita sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita pasangkan beberapa hal, yaitu kita pasang sumbu 1, 2, 3. Kemudian ini ada yang penguatnya, penguat kuning, penguat kuning sebanyak 2 buah. Ini kecil sekali, ini 2. Jadi kita lihat kan ini ada nih yang roda-roda kecil ini, dan roda kecil plus 3 sumbu itu kita siapkan dengan satu lagi roda yang besar. Nih. Kalau kita lihat, kita ingin menyusun yang langkah nomor 7. Nih, langkah nomor 7. Oke, sekarang kita masukkan dulu 2 sumbu. Kita arahkan, kita masukkan, kalau kita lihat gambar, kita masukkan dari lubang ini ke sebelah sini, tembus. Nah, di sini, kalau kita lihat gambar, kita letakkan penguat yang kuning di sini. Semoga mudah. Nah, sudah jadi. Yang sumbu kedua kita masukkan di sini ke sebelah sini. Letakkan penguat yang kecil yang satu lagi, penguat kuning ini di sini. Nah, ini kalau susah bisa juga kita balik, misalkan penguatnya dulu kita pasang di pojok, baru mudah, baru kita masukkan dari sini. Jangan terbalik. Itu bisa juga dengan cara tadi juga bisa sama. Dua sudah. Nah, kita ambil satu sumbu lagi. Sumbu yang ketiga dia berdiri di sini. Jadi hati-hati, jatuh dari atas ini, lubang atas ke bawah. Ini kalau ini, nah begini dari lubang ini kita masukkan dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita letakkan yang kuning. Atau kalau mau mudah bisa juga ininya dulu kita pasang sini, baru kita letakkan, dorong yang kuat sampai kelihatan putihnya, baru kita letak sini. Nah, sudah. Berikutnya kita lanjutkan pembuatan bangun kita yang masih langkah 8 tadi. Kita lanjutkan juga dengan yang ini, yang nomor 9, ya kan? Kita gunakan tambahan sumbu ini dan poros yang panjang serta satu roda gigi dan roda gigi yang warna kuning. Warna kuning kita coba dulu. Pertama, untuk memudahkan, kita coba pasang salah satu, mungkin yang ini dulu karena dia kecil. Kita dorong, perhatikan ya, bagian yang bergerigi diletakkan ke arah luar. Dorong kira-kira sepanjang, ya ini cukuplah sepanjang ini. Baru kita tusukkan ke sini. Ini ketusukan agak miring. Ada itu.
Kemudian kita lanjutkan dengan memasang roda gigi yang ini. Ini ada dua roda gigi, yang ini lebih panjang dalamnya, yang ini lebih pendek. Jadi yang lebih panjang kita masukkan ke arah dalam. Yang lebih panjang didorong ke sini. Dorong. Jadi kita dapat bentuk seperti ini. Sekarang kita tambahkan roda gigi yang dua ini, ya. Kemudian kita pasang dulu yang ini. Perhatikan bahwa bagian yang panjang dia harus ketemu ke arah dalam, sehingga roda gigi gerigi ini akan ketemu dengan gerigi yang sebelah sini. Kita harus masukkan, ya. Dan kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua, yang ini. Perhatikan juga bagian yang geriginya harus ke arah dalam juga. Nah, ini geriginya ke arah dalam juga. Kita dorong. Nah, setelah itu kita pasang pengikat yang kecil-kecil seperti ini. Kita tekan. Sekarang kita akan dapat bangun dan bentuknya seperti ini. Misalnya sudah selesai, sekarang kita lakukan langkah berikutnya. Nah, selanjutnya jadi kita mengerjakan bagian baling-baling, yaitu bagian nomor 10. Kita menggunakan 2 baling-baling, kemudian 2 roda gigi, dan 4 baut yang ukurannya panjang. Nah, sekarang kita lihat, ya kan, baling-baling pertama yang kita pakai adalah ini, pasangan antara baling-baling dengan roda gigi di depan dan yang ada bolongan besar. Baling-baling ada roda gigi di depan dan bolongan besar. Kita pasangkan, ini udah kita pasangkan bautnya agar mudah. Kita letakkan roda giginya di tempat muka yang tidak ada lingkaran. Ini ada lingkaran, yang tidak ada lingkaran. Muka yang tidak ada lingkaran, tempat meletakkan roda gigi. Kemudian bautnya kita kuatkan. Ini gitu. Nah, setelah dipasang jadi seperti ini, ya kan. Baling-baling yang ada roda gigi, yang ada lingkaran di tempat baut, mukanya seperti ini. Kemudian baling-baling yang ditempel roda gigi adalah bagian yang tidak ada lingkaran. Ini roda gigi yang menonjol ke samping. Sekarang kita lanjutkan dengan baling-baling yang kedua. Roda giginya, ini baling-baling yang kedua. Karena ini ukuran kecil, kita lebih senang untuk memasang bautnya dulu di roda gigi. Jadi bautnya dipasang dulu. Nah, ini kita lihat, ini ada terlihat, ya kan, kalau kita terawang ada di lubangnya kan terbuka. Baru kita letakkan baut. Lalu seperti ini akan lebih mudah. Nah, ini bautnya sudah terpasang satu. Kita lihat sebelah ada yang kosong lagi. Baru kita letakkan baut kedua. Nah, setelah kedua baut terpasang, kita kuatkan satu persatu. Wah, sudah kuat. Sudah kuat, jadi kita dapat 2 pasang. Dan 2. Nah, adik-adik, sekarang kita akan merangkai baling-balingnya. Langkah ke-11. Kita sekarang akan mengerjakan langkah ke-11. Yang pertama, kita ambil baling-baling yang roda giginya di tepi. Jadi yang lingkarannya kelihatan dari luar. Kita pasangkan ke sisi sebelah sini. Ini sudah terpasang, jadi sebelah sini nempel ke lingkaran itu. Kemudian baling-baling yang kedua Kita letakkan di sini dengan bagian yang ada lingkaran di arah keluar.
Nah, jadi sekarang kita memasang baling-baling terakhir. Tapi sebelum memasang baling-baling terakhir, kita letakkan pengikat ini agar baling-balingnya lebih dekat terikat ke kumparan. Lalu kita pasangkan yang terakhir. Ini baling-baling terakhir, bagian ini kita tekan ke sini. Ya. Nah, jadi setelah baling-baling terakhir dipasang, kita dapat inilah bangunan kita buat. Nah, sudah jadi. Kita lihat baling-balingnya berubah berlain arah. Jadi kalau kita putar, ini berputar ke kanan dan di belakang berputar ke kiri. Tapi ini agak kurang menempel, jadi kita bisa dorong sedikit, agak tekan agar dia menempel lebih dekat. Putar dan kelihatan. Mari bukan putarannya, Dedi. Oke, selamat mencoba. Sudah jadi. Ya, jika sudah selesai, jangan lupa stikernya ya adik-adik. Mari kita buka dan tempelkan kemari. Hore, sudah jadi. Kita pasang kutub negatif baterai yang rata, kutub positif yang ada tonjolan ini. Yang rata kita dorong ke arah yang ada pegas. Kita dorong itu. Yang rata lagi kita dorong ke arah pegas. Ini. Nah, setelah itu baru ini sudah terpasang. Kita coba apakah alat kita berfungsi dengan baik. Oh, ternyata berfungsi. Baling-balingnya berputar. Mana jadi? Apakah tidak ada juga berputar? Nah, kalau kita ingat ya kan, biang lala yang kita bangun adalah biang lala kecil. Jadi dia berputar seperti tadi, dia diputar dengan motor yang berupa dinamo ini. Kemudian dia ada roda gigi. Di biang lala kecil kita punya dua ini, yang perlu ada motor dan roda gigi. Ini motor, biang dinamo, kemudian roda gigi. Nah, bagaimana dinamo bergerak? Dinamo itu digerakkan oleh baterai. Jadi saat tombol ini dinyalakan, saklarnya dihubungkan, maka akan ada aliran listrik di rangkaian kita. Artinya terjadi perubahan energi. Energi kimia yang tersimpan di baterai diubah menjadi energi listrik di rangkaian listrik, kemudian saat tiba di dinamo, dia akan diubah lagi menjadi energi gerak yang memutar ujung dinamo. Nah, jadi sekarang kita akan coba menjelaskan bagaimana biang lala kita bekerja. Dan kalau kita lihat di peralatan kita itu ada baterai di belakang, dan baterainya akan memberikan energi ya di baterai. Ketika kontak ini kita tekan, pada rangkaian listrik kita akan muncul aliran listrik, berarti ada energi listrik. Jadi saat stop kontaknya kita tutup, terjadi konversi energi atau perubahan energi dari energi kimia yang tersimpan di baterai menjadi energi listrik berupa aliran arus listrik, dan energi listrik tadi diubah oleh motor kita atau dinamo kita yang ini menjadi energi gerak. Energi geraknya yang memutar baling-baling kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana baling-baling yang terpisah dari dinamo bisa berputar. Jadi kalau kita dekatkan di sini, ya ada di dinamo itu ada roda gigi, kita sebut roda gigi 1, dia menempel dengan gigi roda gigi 2. Jadi saat roda gigi ini diputar,
gigi roda gigi ini akan mendorong gigi roda gigi yang satu ini bergerak berlawanan arah dengan dia. Jadi ini berputar ke sini, yang ini akan berputar ke depan. Artinya apa? Artinya roda gigi ini akan memutar roda gigi kedua. Nah, selanjutnya roda gigi kedua kalau kita perhatikan di bagian dalam di sini, di dalam sini itu ada juga gigi-giginya. Dia berhubungan dengan gigi roda gigi ketiga, roda gigi yang ini. Jadi ketika gigi ini berputar, maka roda gigi bagian dalam akan mendorong gigi roda gigi ini, sehingga ini pun akan berputar dalam arah berlawanan dengan roda gigi kedua. Artinya perputaran roda gigi ketiga akan searah dengan roda gigi pertama. Nah, kemudian kalau kita lihat di belakang roda gigi ketiga ini juga ada gigi kecil ini. Dia terhubung dengan gigi-gigi roda gigi keempat yang kuning ini. Karena itu ketika ini berputar, ya kan, gigi roda gigi bagian dalam ini akan mendorong roda gigi ini sehingga dia akan berputar berlawanan arah dengan perputaran roda gigi yang di bawah. Seterusnya kalau kita lihat sumbu ini terhubung ke roda gigi kelima, yang ini yang kecil ini, dan juga terhubung ke baling-baling luar. Jadi saat roda gigi ini diputar, ini keras, dia diputar, dia akan sekaligus memutar roda gigi yang ini dan memutar baling-baling di luar. Nah, kalau kita lihat bagaimana baling-baling di dalam bisa berputar, nah di sini ada roda gigi yang kuning ini. Ini roda gigi ke-6 kita sebut, dia terhubung ke roda gigi ke-5 dan ke-7. Dan roda gigi ke-7 menempel di baling-baling dalam. Jadi ketika roda gigi ini berputar, dia akan memutar roda gigi di dalam. Roda gigi dalam ini juga akan memutar roda gigi yang ini. Sehingga perputaran roda gigi yang ke-7 ini akan berlawanan dengan perputaran roda gigi yang ke-5. Nah, hasilnya apa? Baling-baling kita akan berputar berlawanan arah. Ya, kalau kita lihat kan kelihatan begini. Ya, kita lihat ini berputar, yang ini menyentuh dia akan berputar, ini menyentuh berputar, ini juga berputar. Nah, perputarannya berlawanan arah. Nah, begitulah jadi bagaimana baling-baling kita bisa diperputar dari energi kimia yang tersimpan di baterai berubah menjadi energi listrik yang ada di rangkaian listrik. Di dinamo dia diubah menjadi energi gerak yang memutar roda gigi saling terhubung sehingga dia bisa menggerakkan kedua baling-baling kita dalam arah yang berlawanan. Demikianlah jadi kalau kita lihat arahnya berlawanan, kita putar dari sini, kita pindah di sini. Nah, kalau ada diperhatikan kabin ataupun kereta ataupun kapsul di biang lala itu tidak pernah terbalik. Nah, dia selalu menuju ke bawah. Mengapa bisa seperti itu? Nah, kalau kita lihat di topik yang lalu, yaitu topik keseimbangan, kita ingat pembahasan tentang konsep momen gaya atau torka. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pada kapsul atau kabin ini bekerja gaya gravitasi. Nah, ini adalah sumbu penahan si kapsul. Jadi kapsul itu bisa bergoyang, berputar relatif terhadap sumbu. Ternyata gaya gravitasi itu akan selalu, kalau kita tarik perpanjangan garis gayanya, selalu menembus ke arah si sumbu. Nah, karena itu, karena struktur yang begini, maka total torka yang bekerja di kabin relatif terhadap sumbu sama dengan 0. Jadi karena itu yang menyebabkan si kabin selalu menuju ke arah bawah. Jadi yang ini ada motor diesel, lalu disambung dengan tali, akhirnya tali itu menyambung ke biang lala, lalu biang lalanya bisa muter. Kenapa kok bisa muter? Lalu apa sih gunanya tali-tali itu? Kalau adik-adik belum pernah lihat mesin ini, adik-adik bisa lihat salah satu caranya yaitu dengan menggunakan sepeda. Jadi adik-adik lihat sepeda kan, itu ada yang dikayuh, yang ada roda giginya di depan, lalu ada roda gigi di
belakang tempat roda. Jadi antara roda gigi depan dan roda gigi belakang itu disambung dengan rantai. Ini kalau sepeda ya. Tapi juga ada suatu alat yang langsung. Jadi seperti ini. Jadi rantai itu bisa dirubah dengan alat yang namanya tali. Ini biasa dipergunakan kalau orang mau memintal benang. Zaman dulu tuh orang kalau memintal benang menggunakan alat seperti ini. Jadi ada dua roda itu. Roda depan yang gede, lalu ada roda kecil yang di belakang itu. Jadi kenapa menggunakan tali atau menggunakan rantai itu tadi? Supaya antara roda satu dan roda duanya bisa berputar bersama-sama ya. Tapi juga bisa langsung seperti ini. Jadi ada roda besar, roda kecil yang dua-duanya menggunakan gigi. Ini namanya roda gigi. Ada dua roda kan, ini roda dia menggunakan tali, atau tadi ada roda yang ada giginya dua disambung dengan rantai. Kalau kedua roda tadi kadang-kadang disambung dengan tali atau rantai, ini yang langsung. Jadi ada dua roda gigi yang berputar ya. Jadi putaran roda gigi satu dan roda gigi dua berputar bersama-sama. Apakah ada hubungan antara roda gigi satu dan roda gigi kedua ini berputarnya? Kalau kita melihat banyaknya putaran antara roda gigi dan roda dua, itu ada perhitungannya, yaitu kita menghitung keliling dari lingkaran. Tadi roda gigi itu kan bentuknya lingkaran, kita lihat kelilingnya seperti ini. R itu jari-jarinya, lalu keliling lingkaran harganya 2 PR. P itu nilainya mendekati 22/7 atau 3,14. Terserah adik-adik mau pakai yang mana, karena nilai 22/7 itu mendekati 3,14. Jadi kita hitung kelilingnya 2 PR seperti itu. Lalu bagaimana menghitungnya perputarannya? Seperti ini. Banyaknya putaran roda 2 yang kita tulis sebagai N2 terhadap putaran roda 1 yang kita tulis sebagai N1, itu tergantung pada keliling roda 2 dan keliling roda 1. Lalu bagaimana menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu banyaknya putaran roda 2 itu sama dengan keliling roda 2 dibagi keliling roda 1 dikalikan banyaknya putaran roda 1. Atau kalau dia menggunakan roda gigi, maka jumlah putaran roda 2 sama dengan jumlah gigi roda 2 dibagi jumlah gigi roda 1 dikalikan jumlah putaran dari roda 1.